Masih bersama saya, Saudara Aiman Wicaksono di Sapa Indonesia Malam. Saya sudah bersama saya apresiasi betul apa yang kemudian disampaikan tadi oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta, Mbak Rani Mauliani. Dan saya juga masih bersama dengan anggota fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter. Tadi saya apresiasi terhadap Mbak Rani karena Mbak Rani mengakui bahwa ia merupakan penyintas dari COVID-19. Dan ini penting sekali, kemudian nanti akan saya minta Anda ceritakan apa yang Anda alami. Karena Anda termasuk orang yang OTG, orang tanpa gejala. Pertengahan Maret, artinya memang masih awal-awal sekali Indonesia pada waktu itu. Nanti saya akan tanya, saya sebelum ke Anda saya ingin ke Bung Lukman dulu. Bung Lukman, apa yang kemudian direncanakan oleh Gubernur DKI Jakarta tentu punya alasan yang positif. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak semudah itu. Apa yang kemudian Anda ingin sampaikan terkait ini? Baik, pertama-tama saya sangat mengapresiasi atas cara Pak Gubernur mengambil kebijakan untuk menekan kondisi corona yang sekarang terus meningkat. Dan memang ini sangat memprihatinkan dengan kondisi di mana ekonomi juga semakin terpuruk. Kita memasuki masa resesi ya. Nah, dalam hal ini memang apalagi kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar termasuk konstitusi menyampaikan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir batin, kemudian tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, dalam hal ini jangan sampai kebijakan ini, dengan kata lain adalah Pemprov DKI harus terlebih dahulu memberikan solusi yang pasti di mana orang tanpa gejala itu nantinya akan ditempatkan di mana. Mengingat kapasitas tempat tidur di rumah sakit menurut saya, katakanlah untuk masyarakat bawah deh misalnya, menengah ke bawah, mereka hanya mengandalkan BPJS. Dan kemarin saja ketika hampir setiap minggu itu saya melayani, membantu konstituen saya, bahkan banyak di mana RSUD yang ada di DKI Jakarta ini selalu kamarnya penuh. Itu dengan penyakit yang bukan karena COVID-19, bukan COVID-19. Jadi di lain itu apakah ada jaminan yang pasti gitu loh. Jaminan yang pasti ketika kebijakan ini diterapkan, jangan hanya ketika mengeluarkan kebijakan ini tapi tidak memberikan solusi. Ada perluasan yang kemudian disampaikan oleh pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diantaranya misalnya di Jakarta ada sejumlah gelanggang olahraga yang akan kemudian digunakan. Bahkan nanti sekolah yang saat ini tidak digunakan akan bisa digunakan. Artinya ada perluasan-perluasan, tidak semuanya ke rumah sakit. Bisa di GOR, bisa di sekolah. Bagaimana kemudian Anda menilai ini? Nah, memang menurut saya sebaiknya jika ada rusunawa yang belum digunakan, contoh misalnya kayak di Cengkareng ada rusunawa itu satu gedung masih kosong. Menurut saya jauh lebih efektif itu digunakan untuk penempatan orang-orang di sana gitu. Untuk pasien orang yang tanpa gejala atau yang sudah ada gejala di positif corona. Ya, artinya kalau tempat mungkin tidak akan jadi masalah karena banyak. Tapi kemudian bagaimana dengan petugas kesehatan, Bung Jupiter? Nah, saya juga pernah menyampaikan ke teman-teman media terkait dengan jam kerja dan ketika si perawat ini yang selama ini kan sudah banyak yang berguguran dan kita sedang bahkan di RSUD sendiri saja itu masih kekurangan perawat gitu loh. Nah, itu apakah kita membutuhkan sebuah relawan yang bisa membantu kemudian untuk mengurusi yang terkena OTG ini begitu loh. Ya, meskipun OTG kan tidak harus 24 jam kemudian diawasi oleh dokter, katakanlah seperti itu. Hanya kemudian ada penjagaan sehingga mereka tidak bisa ngeluyur seenaknya. Ketika mau beli makan mereka keluar ya sama saja. Apa yang kemudian Anda bisa nilai di sini? Kan kalau seandainya di rumah, apalagi di perkampungan padat, rumahnya kecil, kamar mandinya cuma satu. Mungkin kamar tidurnya juga cuma satu. Ada satu keluarga di sana. Pasti menular. Iya, betul. Itu sangat rentan ya. Nah, namun dalam hal ini
eh, sampai hari ini kan dari kita memiliki kelurahan yang begitu luas dan perangkat kelurahan maupun dari dinas kesehatan itu ada di seluruh kelurahan di Pemprov DKI Jakarta. Tapi selama ini belum ada strategi yang menurut saya strategi yang matang. Contoh misalnya tidak ada penyuluhan kesehatan secara rutin yang diselenggarakan di setiap Oke, kelurahan. baik. Edukasi berarti ya? Nah, edukasinya di setiap Oke, RW baik. bahwa masyarakat yang selama ini mungkin mereka tahu bagaimana cara untuk menerapkan 3M, misalnya memakai Baik. masker, kemudian Baik. mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Tapi dan sampai saat ini belum ada penyuluhan edukasi tentang protokol pencegahan COVID-19. Oke. Tentang protokol pencegahan COVID-19. Itu belum ada Baik, sama baik. sekali. Bahkan orang yang kemudian dia positif tanpa gejala, sebenarnya mungkin tidak sama sekali tanpa gejala. Terkait dengan edukasi ini saya mau nanya dengan Mbak Rani. Mbak Rani, Anda mengatakan termasuk OTG, orang tanpa gejala. Apakah 100% betul-betul tanpa gejala? Saya ingin tanya seperti itu. Dibilang 100% tanpa gejala, enggak juga ya. Tidak juga. Apa yang Anda rasakan? Apa yang sempat Anda rasakan? Kalau misalnya kejadian itu tuh kita seperti penyakit biasa awalnya ya. Bermula tuh pasti dari asam lambung, Oke. dari GERD gitu ya, dari kecapean GERD gitu. Dokter pada saat saya sempat ke IGD, karena belum ada swab, itu masih susah sekali untuk swab, Oke, betul. menyatakan kalau saya kena GERD gitu ya, kayak asam lambung. Pada Oh, saat kena itu asam memang lambung, habis betul. GERD. demam cuma 1 hari. Oke, Tapi saya mau tanya, sebenarnya apakah Anda seperti sempat mengalami kehilangan indera penciuman, kemudian mungkin demam sedikit walaupun cuma sebentar? Iya, kalau demam 1 hari iya pernah, tapi waktu 1 itu hari, kita sudah oke. berpikir kalau itu kena COVID. Termasuk juga Karena kehilangan itu- indera penciuman di 1 hari itu? Itu dia yang tidak notice. Setelah demam 1 hari itu memang saya merasa apapun yang dimakan nggak Oke, enak. baik, Tapi sebenarnya perasaan itu seperti Baik. orang sakit biasa gitu. Iya, iya. Ini penting kenapa kemudian saya tanyakan ini, artinya orang tanpa gejala yang saya temukan juga mayoritas pasti ada memunculkan gejala walaupun dia tidak merasakan gejala itu. Karena mungkin hanya beberapa jam, mungkin hanya 1 Iya, hari. betul. Pertanyaan saya kemudian, apa yang bisa Anda sampaikan dari sini? Karena kita nggak tahu, di luar sana mungkin ada orang yang tanpa gejala atau dia tidak merasakan bahwa itu adalah gejala COVID, tapi dia bisa membahayakan ke yang lain. Apa edukasi yang bisa Anda sampaikan kepada seluruh warga Indonesia sehingga apa yang kemudian Anda penyintas COVID-19, apa yang kemudian Anda alami bisa Anda berikan manfaatnya kepada banyak masyarakat? Yang pasti saya yang saya bisa himbau ke teman-teman dan warga DKI Jakarta khususnya atau di Indonesia, yang pasti yang paling utama waktu saya menjadi pasien OTG itu adalah menjaga imun. Oke. Dan menjaga imun itu cuma satu kuncinya, kita harus happy, nggak boleh stres gitu kan. Dan itulah satu-satunya saya rasa obat COVID kan belum ada, tapi ketika imun kita kuat, artinya kemungkinan untuk sembuh itu masih ada gitu ya, kecuali memang ada penyakit comorbidnya ya, bawaan. Tapi saya rasa saya juga nggak terlalu sehat-sehat amat gitu, tapi mungkin kebiasaan kita minum vitamin dan suplemen untuk kesehatan menjaga imun berefek ketika kita terkena virus gitu. Baik. Dan bersyukur untuk di Indonesia kita masih punya sinar matahari. Ya, Jadi ini adalah hal yang baru, betul. Iya betul. Waktu itu yang saya kejar setiap hari dari sehabis sholat subuh gitu, saya lihat kalau matahari nggak muncul, saya selalu tulis di IG story. Jadi kerjaan saya waktu saya benar-benar totally isolasi, tidak bertemu orang sama sekali, saya cuma mendengar suara tuh dari TV. Yang bikin saya bisa terjaga imun dan moodnya, ya banyak hal. Sosial media kan sekarang banyak, ada TikTok, ada IG story gitu kan. Tapi yang dibuat harus happy karena orang-orang harus lihat kita bisa fun gitu kan. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang saya turun jadi relawan Satgas COVID dan lain-lain. Yang saya share adalah itu, dan saya sangat merangkul pasien-pasien yang sembuh untuk bisa memberikan testimoni kepada masyarakat supaya tetap berjaga, waspada, tapi ketika terpapar pun nggak boleh panik. Karena ini pandemi, kita nggak tahu terpaparnya dari mana. Dan saya rasa tidak pernah ada satu orang pun yang mau terpapar. Jadi yang saya himbau adalah ayo lawan virusnya, bukan manusianya gitu.
Lawan Ketika virusnya di bukan manusia, masyarakat dan ini kenapa adalah hal yang baru sehingga betul, edukasi menjadi faktor yang paling penting, dan pengalaman yang kemudian betul. disampaikan oleh Mbak Rani Mauliani ini sangat berharga. Apresiasi untuk Anda penyintas Terima COVID-19, kasih dan Mas juga Aiman. ya Bung Lukman Jupiter dari fraksi Partai Ya. Nasdem, Mbak Rani dari Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR DKI Jakarta. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu untuk kita semua dan bangsa Ya. Indonesia Sehat, mudah-mudahan Mas cepat. Aiman. Terima Terima kasih, kasih. Pak Sehat Aiman. Om Jupiter. Sehat ya. Ya, Terima Kak kasih. Rani, sehat selalu ya. Selamat malam Ya. Bapak dan Ibu.